Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Chandra Murti Ayuning Tias. Di video kali ini saya akan membahas rangkuman alur cerita dari film Negeri Lima Menara. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Ahmad Fuadi dan disutradarai oleh Afandi Abdurrahman. Cerita tentang Negeri Lima Menara ini mengambil lokasi syuting di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bandung hingga London. Film yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2012 ini menceritakan kisah 6 orang santri yang mendapat gelar Sahibul Menara, memiliki impian untuk bisa menaklukkan 5 menara di dunia, mulai dari Eropa, Asia, Afrika, hingga Amerika. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk tonton video ini sampai habis. Film dimulai dari scene Alif bersama sahabatnya yang bernama Randai, tampak berlari riang menuju danau untuk merayakan kelulusan SMP. Mereka bermimpi melanjutkan pendidikan ke SMA favorit di kota Bandung, lalu ke Institut Teknologi Bandung. Namun di sisi lain, kedua orang tua Alif tampak sedang mengobrol terkait pondok pesantren. Saat itu, Amak mengutarakan kekhawatirannya terkait nasib generasi penerus ulama ke depannya, mengingat pondok pesantren banyak dijadikan sebagai tempat pembuangan anak-anak nakal. Hal ini tentu membuat kualitas generasi penerus ulama kurang berkualitas, karena mereka yang masuk ke pesantren bukan dari orang-orang yang benar-benar berniat untuk mengaji. Karena itu, Amak berniat memasukkan Alif ke dalam pondok pesantren. Ayah Alif tampak tak keberatan akan niat istrinya itu. Namun berbeda dengan Alif, saat ia diminta oleh ibunya untuk masuk pesantren, Alif langsung membantah. Ia bahkan sampai mengurung dirinya di dalam kamar sebagai tanda penolakan atas permintaan ibunya itu. Setelah semalaman mengurung diri di kamar, pada keesokan harinya Alif diajak oleh sang ayah untuk pergi ke lapangan guna menjual kerbau, yang mana uang hasil penjualan kerbau itu rencananya akan digunakan untuk biaya Alif masuk pesantren di Jawa. Di sini Alif dinasehati oleh ayahnya untuk menuruti permintaan dari sang ibu. Setelah lama merenung, ia akhirnya mau melawan egonya sendiri dan membuat keputusan untuk menuruti permintaan Amak. Alif akhirnya mau masuk ke pesantren di Pulau Jawa. Tujuannya adalah pondok pesantren Madani yang berada di Ponorogo, Jawa Timur. Sebelum pergi, Randai datang menemui Alif untuk mengucapkan salam perpisahan, sebab tak lama lagi persahabatan mereka berdua akan terhalang oleh jarak dan waktu. Pada hari yang telah ditentukan, Alif bersama sang ayah lalu berangkat ke Pulau Jawa dengan menggunakan bus. Mereka pun sampai di Pondok Madani yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Hari itu, Pondok Madani tampak ramai dengan kedatangan calon santri yang hendak melakukan tes ujian masuk. Ada ribuan calon santri hadir memadati lingkungan pondok pesantren. Dari tes tersebut nantinya yang dapat diterima hanyalah ratusan saja. Mendengar itu, Alif sempat pesimis bisa lulus ujian seleksi. Namun masih ada kesempatan baginya untuk bersiap karena tes akan dilakukan besok. Keesokan harinya, tes ujian masuk pun dimulai. Sebelum masuk ke ruang tes, ayah Alif memberikan sebuah pena warisan dari kakeknya. Awalnya Alif merasa setengah hati mengerjakan soal tes. Namun saat melihat wajah sang ayah yang penuh harap, ia pun akhirnya mengerjakan soal tes dengan sungguh-sungguh menggunakan pena pemberian sang ayah. Setelah menyelesaikan tes, Alif keluar dan bertemu dengan seorang anak yang sedang membaca Al-Quran. Ia bernama Baso yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Keesokan harinya, pengumuman daftar nama calon santri yang lulus tes seleksi masuk pun dimulai dipajang. Ayah Alif dengan napas tergesa-gesa mencoba mencari nama anaknya di antara ribuan nama yang terpajang. Dan ternyata Alif menjadi salah satu peserta yang lulus dan diterima masuk pesantren Madani. Setelah semua urusan selesai, ayah Alif pun akhirnya kembali ke Pulau Sumatera. Sementara Alif mencoba beradaptasi dengan lingkungan barunya. Di antaranya adalah Alif yang berasal dari Padang, Baso dari Sulawesi Selatan, Said dari Surabaya, Raja dari Medan, Atang dari Bandung, dan Dul Majid dari Madura. Setelah saling berkenalan, mereka pun dibacakan peraturan dan tata tertib yang ada di pondok pesantren Madani. Hari pertama pembelajaran pun dimulai. Alif dan lainnya segera berlari kecil menuju ruang kelas. Guru pertama yang masuk hari itu adalah Ustadz Salman. Beliau dengan semangat memberikan materi kepada santri-santri yang baru dan terlihat masih beradaptasi. Materi pertama hari itu adalah manjad dawajada, bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Dengan metode pembelajaran yang unik, Ustadz Salman berhasil menghipnotis para santri baru untuk membuatnya antusias dalam belajar. Setelah pembelajaran di kelas berakhir, kini mereka ditugaskan untuk membeli rak di koperasi pondok. Rak tersebut nantinya akan mereka gunakan sebagai penyimpanan pakaian dan buku-buku. Namun karena rak yang dibawa itu berat, mereka kesulitan membawanya ke kamar. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sosok berjubah yang menyuruh mereka untuk berhenti. Orang itu rupanya adalah pengurus bidang keamanan yang sedang berpatroli. Alif dan lainnya dihentikan karena melanggar kedisiplinan pondok.
di mana mereka terlambat 5 menit setelah bel Jargas dibunyikan. Atas kesalahannya itu, mereka pun mendapatkan taksir perdananya dari sosok yang mereka juluki sebagai Mike Tyson. Pada malam harinya, seluruh santri berkumpul di Masjid Agung Madani guna mendengarkan pidato dari Kiai Rais, pengasuh pondok pesantren Madani. Malam itu, saat tengah asik-asiknya menikmati makanan, tiba-tiba suasana pondok menjadi gelap. Rupanya lampu di sana mati semua karena sumber listrik masih menggunakan mesin genset. Sehingga setiap pukul 9 malam, genset akan kehabisan bahan bakar solar yang mengakibatkan pesantren Madani menjadi gelap. Suatu hari saat pembelajaran bahasa Inggris sedang berlangsung, Baso kesulitan melafalkan dengan baik kosakata bahasa Inggris. Sementara Alif sendiri terlihat mahir dan menguasai bahasa Inggris dengan cukup baik. Melihat kekurangan Baso, Alif dan teman-temannya lalu berusaha melatih Baso untuk meningkatkan kefasihannya dalam melafalkan kalimat bahasa Inggris. Berbagai tempat mereka coba, mulai dari jemuran hingga di bawah menara pesantren Madani. Berkat ketekunan Baso dan teman-temannya, akhirnya sedikit demi sedikit Baso makin lancar dan fasih dalam berbahasa Inggris. Hingga suatu ketika Baso memberanikan diri untuk ikut dalam lomba pidato bahasa Inggris yang pada akhirnya berhasil meraih kemenangan. Di bawah menara, teman-teman Baso kompak memberikan pujian atas pencapaian yang telah ia raih. Disinilah mereka akhirnya menemukan sebuah julukan untuk geng mereka dengan nama Sahibul Menara yang memiliki arti pemilik menara. Alasan disebut Sahibul Menara adalah karena mereka kerap kali berkumpul di bawah menara tersebut. Hari itu Alif mendapatkan surat kiriman dari Randai. Randai bercerita pengalaman dan kesannya yang ia dapatkan selama masuk ke SMA favorit di kota Bandung. Hati Alif bergejolak hebat mendengar kabar dari sahabatnya itu. Sebab dahulu mereka telah sepakat untuk bersama-sama masuk ke SMA favorit di kota Bandung. Namun kini ia justru berada di tempat yang tidak ia inginkan sebelumnya, yakni pondok pesantren. Untuk mengobati kegundahan hatinya itu, Alif kemudian mencoba mengikuti kegiatan-kegiatan yang tersedia di pondok. Ia tertarik untuk masuk menjadi wartawan di majalah Syam. Alhamdulillah, ia tertarik untuk menjadi wartawan di majalah Syam dan mulai menekuni hobi barunya itu. Suatu hari ketika tengah duduk santai di bawah menara, Baso mengajak teman-temannya untuk mulai menemukan mimpi mereka masing-masing. Alif bermimpi bisa menginjakkan kaki di Amerika, Atang ke Afrika, Baso ke benua Asia, Raja ke Inggris, sementara Said dan Dul Majid memilih untuk tetap berada di Indonesia. Para sahibul menara telah menemukan impian mereka masing-masing dan ada 5 menara yang hendak mereka taklukkan. Disinilah maksud dari judul film ini sendiri. Negeri 5 Menara yang berarti ada 5 negara yang menjadi tujuan dan impian dari para sahibul menara. Sebelumnya Alif baru mendaftar sebagai tim majalah Syam dan belum diterima secara resmi. Barulah ketika ia membuatkan sebuah contoh naskah berita, Alif diterima secara resmi menjadi bagian dari majalah Syam. Setelah menjadi wartawan Syam, Alif memiliki rencana untuk mewawancarai Kiai Rais secara eksklusif tentang pengalaman beliau selama kuliah di Mesir. Ia pun meminta izin kepada Kak Fahmi selaku mentor untuk menjalankan rencananya itu. Usai mendapatkan izin, Alif pun mengunjungi rumah Kiai Rais untuk melakukan wawancara. Di sini Alif bertemu dengan seorang wanita, keponakan Kiai Rais yang bernama Sarah. Rupanya Alif menaruh hati pada wanita tersebut. Bagi Alif, bisa berjumpa dengan Sarah merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Pada suatu malam, Dul Majid memberikan info kepada para sahibul menara terkait final Piala Thomas yang akan digelar 3 hari lagi. Dul Majid dan lainnya sangat ingin sekali menyaksikan pertandingan tersebut, namun mereka bingung bagaimana caranya, karena di lingkungan pesantren Madani, santri dilarang menonton televisi. Hingga akhirnya mereka meminta bantuan Ustadz Salman untuk melobi Ustadz Torik yang merupakan pengurus kantor pengasuhan bidang olahraga. Singkat cerita, upaya diplomasi mereka pun berhasil. Ustadz Torik memberikan izin untuk mengadakan kegiatan nobar laga final Thomas Cup. Izin ini diberikan atas dasar adanya nilai-nilai pendidikan yang dapat dipetik oleh para santri yang menonton dari pertandingan tersebut. Malam itu para santri antusias menyaksikan pertandingan final Piala Thomas bulu tangkis antara Indonesia melawan Malaysia. Namun sayang tim Indonesia gagal meraih kemenangan dan berhasil ditaklukkan oleh Malaysia.
Masa ujian semester telah berlalu, kini liburan di depan mata. Para sahibul menara bersiap-siap menentukan plan liburan mereka masing-masing. Tampak keceriaan di wajah mereka, namun berbeda dengan Alif yang baru saja membaca surat dari Ama. Surat itu berisi permohonan maaf Ama kepada Alif karena tidak dapat mengirimkan uang untuk pulang kampung. Ama bercerita bahwa keadaan sedang sulit sehingga meminta kebesaran hati Alif untuk tetap berada di pesantren. Melihat Alif yang murung karena tak pulang kampung, Atang mengajaknya untuk ikut pulang bersamanya di Bandung. Bersama teman-teman yang lain, Alif akhirnya mau bergabung dengan mereka untuk menghabiskan waktu liburan di Bandung. Di Bandung, liburan pun telah usai. Saatnya Alif dan para sahibul menara kembali menjalani rutinitasnya di pondok pesantren. Suatu hari, Baso berlari menuju para sahibul menara. Ia mengabarkan bahwasanya 2 minggu lagi akan ada panggung aksi pertunjukan kelas 6. Baso mengajak sahibul menara untuk membuat sejarah baru, di mana mereka ingin ikut terlibat dalam pentas seni tersebut. Melalui kecerdasannya, Baso mengatur dan memimpin koordinasi penampilan kelas 2 dalam pentas seni yang akan digelar minggu mendatang. Para sahibul menara merasa beruntung bisa memiliki teman seperti Baso. Selain cerdas, Baso juga merupakan sosok yang selalu menginspirasi para sahibul menara. Namun pada suatu hari, sahibul menara harus kehilangan salah satu anggotanya. Baso diharuskan untuk kembali pulang ke goa karena kondisi kesehatan neneknya yang sakit-sakitan. Ternyata Baso adalah anak yatim piatu. Sejak kecil dia hanya dirawat oleh sang nenek yang kini tengah sakit keras. Inilah kesempatan Baso untuk membalas jasa sang nenek dengan merawatnya di masa tua. Baso disambar petir di siang bolong. Teman-temannya Baso tak menyangka kalau Baso akan pergi secepat itu. Mereka bahkan belum menyelesaikan persembahan yang akan mereka tampilkan di pentas seni 2 minggu mendatang. Kesedihan menyelimuti sahibul menara, tak terkecuali Alif. Kepergian Baso rupanya menggoyahkan keimanan Alif. Kini ia justru berubah pikiran untuk pindah ke SMA di kota Bandung. Rupanya keinginannya untuk masuk SMA sejak dahulu tak pernah padam. Alif masih sama seperti dulu, berambisi untuk masuk SMA hingga ke ITB di kota Bandung. Said mencoba menasehati Alif dan mengingatkannya pada kalimat manjada wajada. Namun Alif tak bergeming, ia masih tetap pada pendiriannya. Bukannya merasa senang, Alif justru semakin bimbang dan ragu akan pilihannya. Hingga akhirnya Alif sadar bahwa ia harus menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan Alif juga percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan rencana terbaik untuk dirinya. Alif akhirnya memutuskan untuk tetap berada di pondok pesantren. Setelah melalui berbagai macam tantangan, akhirnya para sahibul menara berhasil menyelesaikan segala yang diperlukan. Pertunjukan pun dimulai. Dan semua pun tepuk tangan meriah mengiringi selesainya pertunjukan yang dilakukan oleh kelas 2 dengan dikomando oleh sahibul menara. Mereka akhirnya berhasil mengukir sejarah baru, dan semua itu mereka persembahkan untuk Baso. Sementara Baso yang telah kembali ke goa terlihat menikmati waktu kebersamaannya dengan sang nenek. Ia juga mulai mengajar di kampung untuk mengamalkan ilmu yang telah ia dapat di pondok pesantren. Film ini diakhiri dengan scene yang menampilkan di mana para sahibul menara telah menemukan menara mereka masing-masing, yang berarti mereka telah sukses mencapai impian yang dahulu mereka ingin capai sewaktu masih di pondok pesantren. Suasana pun menjadi haru tatkala mereka melakukan reuni lewat telepon, di mana Alif, Raja, dan Atang berada di London, sementara Baso, Dul Majid, dan Said saat itu tengah berada di Jakarta. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur cerita dari film Negeri 5 Menara. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.